deskripsinya, sehingga dalam sebuah pemahaman kok ditanya apa perbedaan antara percaya, yakin sama iman. Biasa kan kalau Ustaz Dodi yang datang kan pasti tebak-tebakan kan, biar mikir apa bedanya percaya, yakin sama iman. Kalau percaya apa? Hah? Apa percaya? Beda Pak. Tapi kalau saya jelasin ya beda-beda semuanya. Apa bedanya perbedaan percaya, yakin sama iman? Nggak ada orang ini. Ibu-ibu ada yang tahu? Sama. Baik. Nggak ada hadiahnya sih ya. Kasih hadiah kali ya. Kasih hadiah kalau yang bisa jawab benar dapat iPhone 16 dalam bentuk brosur. Perbedaannya, kalau percaya itu sekedar pengakuan. Kalau supir saya yang datang gantiin saya, kira-kira Pak Ivan mau nggak supir saya yang datang ngajar sih? Nggak diakui. Karena butuhnya ustadznya, bukan supirnya. Terus bedanya sama yakin apa? Kalau yakin itu ada dua jenjang. Jenjang dunia sama jenjang akhirat. Jenjang yang kelihatan sama jenjang yang nggak kelihatan. Jenjang duniawi sama jenjang ukhrawi. Nah, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan, yang dunia, itu ada 3 levelnya. Pertama, berdasarkan pengetahuan. Namanya ilmu yakin. Jadi kalau udah pakai ilmu, udah aman ya. Tapi untuk urusan dunia, ada level yang kedua. Harus melakukan pengamatan. Ainal yakin. Yang ketiga, harus merasakan sendiri. Harus melakukan pengamatannya langsung dan merasakan sendiri. Contoh, kalau saya bilang ke ibu-ibu, Bu, ada asinan Asmoni di Jatinegara Baru 3, dekat Pasar Jangkrik. Ibu cuma bisa nyoba di Total Buah. Itu suppliernya dari asinan Butati atau Asmoni. Kalau kita searching, cari di GoFood atau di Google, nanti keluar review itu. Begitu ke sana beli, nah itu baru hakul yakin. Kalau sekarang ada yang udah pernah nyoba? Belum. Nah, berarti baru ilmu yakin. Karena Ustaz Dodi yang ngomong pasti benar. Ada tambah bohong nggak? Nggak ada. Baca-baca pendusta gitu nggak ada. Oh, berarti benar. Berarti ilmu yakin. Percaya aja nih Ustaz Dodi yang ngomong. Gitu. Tapi begitu kita lihat reviewnya, oh iya benar. Nah, berarti Ainal yakin. Apalagi ada Pak siapa mendiang Bondan Winarno. Kalau Bondan Winarno yang review kan, wah ini maknyus gitu kan ya. Wah apa segala macam. Contoh misalnya Albaik, ayam Albaik. Begitu saya bilang Albaik itu enak, yang udah pernah nyoba, aku yakin langsung tahu. Wah ini mesti ke Arab beli. Begitu saya pajang gambarnya, Enal yakin. Yang udah pernah ngerasain, yang udah pernah nyoba langsung keinget tuh. Oh iya, langsung hakul yakin karena nyoba sendiri. Buat yang belum, baru lihat gambarnya aja baru Ainal yakin. Kalau dikasih tahu di Arab itu ada ayam goreng Arab, mirip-mirip almas lah, gitu. Kalau di kita, ayo udah KW-nya Albaik KW almas gitu. Kira-kira begitu. Tapi ini baru ilmal yakin. Jadi sampai ngerasain baru hakul yakin. Nah, tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan yang sifatnya gaib, ya, maka cukup ilmu yakin saja. Ada ilmunya, ada ayatnya, ada hadisnya, selesai sudah. Surga neraka, jodoh, rezeki, maut, urusan yang nggak bisa saya mesti ngerasain dulu azab kubur ya nggak bisa. Ada orang yang habis di azab kubur itu cerita gitu, wah nggak enak di sana apa sudah nggak ada. Jadi untuk hakul yakin, ainal yakin nggak ada.
nggak ada yang bisa, karena itu hal yang gaib. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, Allah SWT menyampaikan dalam ayatnya, berarti kita percaya ayat sama hadisnya saja. Baru ilmu yakin kita udah langsung selesai. Nggak perlu hakul yakin. Kapan hakul yakin? Nanti orang yang rasain sendiri. Begitu ngomong soal, sekarang mungkin yang belum punya jodoh masih mikir-mikir nih, siapa menjadi jodoh saya. Tapi begitu udah dapet jodohnya, baru rasa, oh iya, saya dulu kasusnya itu ketemu sama istri itu gara-gara apalah ini itu, kan macam-macam nih. Ada yang ketemu di sekolah, ada yang di tetangga, ada yang macam-macam tuh. Kalau tanya satu-satu, ceritanya seru-seru. Ada yang teman main, ada yang teman sekolah, ada yang keponakannya sepupu, apalah, semua panjang tuh. Ada yang gara-gara tabrakan di jalan, apa segala macam. Tersenggol nabrak buku, apa. Ada yang korban copet. Begitu jadi jodoh, baru mulai ngerasain. Wah, kata bapaknya, kata ibunya, dia tuh anaknya malas, gini gitu. Wah, karena kita pendekatannya yang melihatnya udah jatuh cinta kan, terus kita bilang, insya Allah saya nanti akan bimbing. Wah, kayak orang bener ngomong. Waktu jadi calon mantu, begitu udah jadi pasangan, oh iya bener, orang tua bener. Kata Abdul Somad tuh nanya ke ibu-ibu, Bu, kalau nanti masuk surga bareng sama Bapak, senang nggak? Oh senang Pak Ustadz. Siapa nggak senang sekeluarga masuk surga? Begitu bapak-bapak ditanya, Pak, kalau Bapak nanti di surga, senang nggak kumpul sama ibu-ibu? Lama jawabnya. Harus banget Ustaz. Kayaknya di dunia aja Ustaz. Di akhirat nanti sama bidadari aja deh. Yang sama istri. Itu kira-kira karena istrinya kenapa itu? Oh, ada yang ngaku tuh pada saya. Karena ibu-ibu itu kegiatannya cuma 3. Nggak ngemol, ngemil, ngomel. Iya, Bu. Baik. Jadi bedanya apa percaya sama yakin? Kalau percaya cuma pengakuan, kalau yakin tergantung. Kalau urusan dunia sampai 3 level. Tapi untuk urusan yang akhirat, untuk urusan yang gaib, hanya khusus satu keyakinan saja. Ada hadisnya, ada ayatnya, selesai sampai di situ. Nggak perlu coba buktikan bahwa Allah itu ada. Oh, gaib kok suruh bukti. Buktinya kata para ulama ya cukup kita lihat alam raya ini udah ciptaan Allah sudah. Lihat bentangan langit nggak pakai tiang itu bisa berdiri begitu bisa. Makanya kalau kita baca Al-Ghasyiyah kan, apalah yang turunan hilal, banyak tuh. Wa ilal, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana unta. Kalau ngomongin unta, unta itu ada anak unta nanya sama ibunya, Bu, kenapa sih kaki kita kok belah gini? Ya karena kita makhluk padang pasir. Kok mata kita bulunya lentik banget? Iya karena kita makhluk padang pasir. Tanya, kok kita ada punuknya? Iya karena kita makhluk padang pasir. Bukan panjang ceritanya, ujung-ujungnya kembali ke padang pasir. Kita makhluk padang pasir. Terakhir nanya, kok kita tinggal di Cisarua, Taman Safari? Jadi iya apa tanya jawabnya fabel itu dunia anak-anak. Nah, bedanya pertanyaan saya adalah apakah Nabi Muhammad SAW waktu beliau tinggal di Mekah, apakah dipercaya sebagai orang yang tidak pernah berdusta? Ya, dipercaya. Diyakini sama begitu banyak orang kafir Quraisy, bahkan digelari apa? Amin. Tapi apakah diimani sebagai nabi? Loh, ternyata percaya dan yakin belum tentu diiman. Jadi iman apa? Nah, loh, garu-garu nggak agak telan gitu. Iman itu kalau kata Rasulullah SAW, kalau kata Rasulullah SAW, iman itu bagian yang kalau kita
mau masuk ke dalam keimanan yang sempurna ada 3 aspek. Apa kata Rasulullah SAW? Al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawari. Ada hadis lain yang mirip bunyinya al-iman ma'rufa bil qalbi wa qawlu bil lisan wal af'al bil akrar. Jadi iman itu tidak hanya di lisan, tapi meresap dalam hati, digenapkan, maka mengejawantah sebagai sebuah aplikasi kegiatan. Orang apakah beriman dia ketika dia disuruh sholat, enggak sholat? Beriman. Beriman. Tapi baru tataran lisan dan hati. Amalnya, nah gitu. Ada anak-anak kita yang enggak pakai jilbab. Perempuan. Jangan laki biarin aja. Ada Bu, yang anak perempuan enggak mau pakai jilbab ada Bu. Padahal udah balik. Bapaknya bertanya, ngajarin nggak itu? Kalau bapaknya nggak ngajarin, berarti mestinya begitu anak keluar dari rumah, bapaknya yang marah. Nggak boleh keluar kamu kalau nggak pakai jilbab. Harusnya gitu. Tapi di kita gitu nggak? Ya, namanya anak-anak. Berarti apa? Beriman nggak dia? Beriman, tapi nggak sempurna. Iman yang nggak sempurna. Jadi iman itu ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Mari kita lihat bahwa iman yang tidak sempurna itu di surah As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan ayat 3. Ya, ada yang mau berkenan baca, monggo silakan. Kawan-kawan di Zoom boleh kopas ya di ruang chat ya. Mungkin suaranya nggak bisa keluar ke sini. Ada yang berkenan baca? Ini kalau yang nggak ada masalah, ini Ramadan loh ya. Kalau ada ayat Al-Quran tuh biasanya cepat baca Quran. Kenapa sampai itu? Kalau di hari biasa dikalikan 10 kali lipat, kalau di bulan haram dikalikan 70 kali lipat, kalau di Ramadan kali berapa? 700 kali lipat, 1 huruf. Nah maka, iya kalau sama saya kan udah hafal ya sini ya. Surat 61 ayat yang kedua, ayat yang ke iya. Ditutup ya sayang ya kalau maaf ya. Biar lalur nggak masuk. Ada yang udah ketemu surat 61 ayat 2 dan 3? Terjemahannya aja, nggak usah Arabnya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu bima Tiganya kabur maqatan dan baik. Terjun. Ya. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi disebut situ, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu tidak menyelaraskan antara amal dengan lisan? Kenapa cuma ngomong doang tapi amalnya nggak cocok? Kenapa anak-anak laki-laki disuruh ke masjid tapi nggak mau ke masjid? Kenapa anak perempuan keluar dari rumah udah balik nggak mau pakai jilbab? Gitu. Kata Allah, kabura maqatan 'indallah. Kemurkaan besar di sisi Allah, kebencian besar di sisi Allah kalau engkau hanya pandai berkata-kata tapi tidak mengamalkannya. Tidak menyelaraskan antara lisan hati dengan amalnya. Nah ini yang kemudian kemurkaan Allah itu bukan langsung sifatnya. Begitu nggak pakai jilbab, terus kupingnya dua-duanya jadi capang, gede banget kayak kuping gajah gitu. Oh kalau kayak begitu mah semua mah rajin itu. Kalau nggak ke masjid terus tiba-tiba hidungnya ngadep ke atas, ya. Kira-kira rajin nggak? Rajin. Tapi enggak. Allah SWT memurkai kita
atau memurkai orang yang beriman tadi itu yang nggak sempurna, kadang-kadang Allah SWT cabut kenikmatan ibadahnya. Allah ambil kelezatan imannya. Sehingga apa? Baca Quran malas. Kalau kita berkomunikasi sama Allah itu maunya dialogis apa monologis? Dialogis maunya. Maunya. Oke. Prakteknya gimana? Gimana prakteknya? Tadi Bapak bilang dialogis, kencang banget ngomong dialogis. Prakteknya gimana? Ada yang bisa bantu? Ini kayak nggak ada orang ini. Hah? Kita berdoa berarti kalau dikabulkan. Kalau enggak berarti enggak kontak. Udah bener tuh separuh tapi benernya. Kita berdoa itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Tapi cara Allah berkomunikasi dengan kita gimana? Halo? Jangan dilihatin gitu, saya serem banget lihatnya. Ya? Cara kita berkomunikasi dengan Allah, kita berdoa, kita sholat. Terus cara Allah berkomunikasi dengan kita, kalau dialogis ya. Jadi gimana? Dialogis atau logis nih? Halo? Jawab takut salah. Nggak usah takut salah udah salah. Takut salah udah salah. Diberikan ketenangan, kalau diberikan ketenangan. Kalau enggak, berarti nggak nyambung. Iya kan? Ini repot. Berarti cara komunikasi sama Allah ini. Eh? Eh? Lempar batu sembunyi tangan ya. Apa? Gimana? Cara kita komunikasi sama Allah gimana? Berzikir tuh kita kepada Allah. Allah kepada kita. Eh? Oh, berarti kita bercinta sebelah tangan ini. Kita merasa cinta sama Allah padahal cowok enggak. Nah, gimana coba? Eh? Nah, itu tuh bininya siapa itu? Istrinya siapa itu? Membaca Al-Quran itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita. Pas ngaji nggak mau baca Quran coba. Mana yang baca Quran? Mana enggak? Satu, dua, tiga, buku. Mana? Nggak ada komunikasi sama Allah. Kalau mau komunikasi sama Allah, buka Qurannya. Sehingga kita tahu, oh maunya Allah ini. Oh Allah larang ini. Oh Allah ngebolehin ini. Oh ceritanya Nabi Anu gini, Nabi ini begini, Nabi itu begitu. Oh, hikmahnya begini. Allah kepengennya begini. Allah maunya ini, Allah maunya itu. Sehingga kita tahu maunya Allah kayak apa. Bukan cara kita. Paham maksudnya? Ini saya pun marah-marah nih. Kan udah hafal sama saya kan ya. Jadi tidak penting betapa kita mencintai Allah itu nggak penting. Nah, bingung deh, mulai mikir. Tidak penting kita mencintai Allah itu, tetapi yang menjadi penting adalah membuat bagaimana caranya Allah cinta sama kita. Itu lebih penting. Jadi nggak penting kita mencintai Allah, karena kalau kita mencintai Allah itu caranya ya itu versi kita. Ya cara saya mencintai Allah ya gitu. Terserah saya mau sholat sunnah ya sholat sunnah, kalau enggak ya enggak. Saya mau zikir-zikir, kalau enggak ya enggak. Maka itu cara cara kita mencintai Allah. Tapi bagaimana cara Allah kita pastikan bahwa kita meyakini bahwa Allah sedang mencintai kita juga. Sehingga cintanya saling saling cinta. Gimana tuh? Kalau kita nggak membaca Al-Qur'annya, nggak tahu gitu. Apa maunya Allah kayak apa. Oke, tebak-tebakan ya. Kan versinya kita sendiri nih. Cara Allah kita hadirkan cintanya gimana? Yang paling gampang. Gimana saya? Banyak sedekah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Udah gitu aja. Gitu aja. Cukup? Nggak cukup. Tapi intinya itu iya.
Tapi nggak cukup kalau cuma begitu. Kalau saya tanya di surat berapa ayat berapa nggak tahu kok. Iya ya. Ini bukan saya nantang nantang soal, oh iya yang berapa bukan. Tapi kita kalau affirm bahwa Allah mengatakan itu, jika engkau melakukan ini maka aku akan mencintaimu. Nah itu tuh bagian yang kemudian kalau kita cari pakai apa Al-Quran Index, ayat Allah cinta kepada kita. Lah kan gitu mestinya nyarinya. Sehingga kita tahu betul, oh Allah cinta kepada kita jika amal kita melakukan. Nah itu nanti ngelis ini. Yang paling gampang apa? Ini kalau berkenan nih, buka surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Ya, suruh buka Quran, lantang aja. Nggak ada yang bergerak mau ngambil Quran terjemah apa, buka HP apa gitu. Ada masalah apa sih sama Allah sampai nggak mau baca Quran itu? Eh, Bu, baca Quran nggak? Baca dong. Katanya mau komunikasi sama Allah. Ayo, malah ngeliatin orang gitu. Ini bener nggak ada yang mau ngambil Quran nih? Buka gitu nggak mau. Sakit hati banget sama Quran. Nah, gitu loh. Jadi jangan sampai kita nggak tahu apa maunya Allah ke kita gitu, karena kita nggak mau baca Quran. Malas bener baca Quran. Atau jangan-jangan Al-Quran yang nggak mau dibaca sama kita. Banyakan dosa kali. Loh, nggak tahu gitu. Suruh baca Quran lo berat hati, suruh nunggu disuruh-suruh. Padahal ini syahrul Quran. Ya Allah, Ramadan ini. Salah udah Ustaz Pak Ivan ini. Apa isinya surat 3 ayat 31? Kata Allah apa? Surat 3 Ali Imran ayat 31. Pakai ta'awuz dulu boleh. Heeh. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baik, terjemahkan tolong. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah akan mencintaimu. Dan ampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, bagaimana caranya? Ikutilah Rasul. Jadi barang siapa mengikuti Rasulullah SAW, Allah akan berikan apa? Kecintaan kepada kita. Dan berikut apa? Baca. Berikut apa? Ampunan dosa. Jadi kalau kita nggak ngikut Rasulullah SAW, dapat nggak rahmatnya Allah? Enggak. Ampunan dosa? Enggak. Kecuali kita ngikut Rasulullah SAW. Gampang tinggal ngikut Rasulullah SAW. Nah, mengikuti Rasulullah SAW itu adalah bagian yang kemudian kira-kira kalau 100% dari 24 jamnya Rasulullah SAW itu kita perhatikan semua. Kalau antuna install aplikasi apa doanya di HP, itu ada sekitar 552 hadis yang ketika Rasulullah SAW mengerjakan apa, doanya jelas di situ. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Keluar masjid ada doanya. Pakai baju ada doanya. Ngelepas baju ada doanya. Dan seterusnya. Dan kalau kita ngikut itu semua, kira-kira dari 100% yang 24 jam Rasulullah SAW terus mengaitkan dirinya kepada Allah Taala itu kira-kira yang bisa kita tiru berapa persen? Saya ulang, dari 24 jam Rasulullah SAW selalu mengikatkan dirinya kepada Allah. Tidak ada jeda antara beliau dengan Allah untuk terus berhubungan dalam konteks Rasulullah SAW selalu berusaha untuk kontak terus ke Allah SWT dengan doa-doa yang beliau bacakan.
Kira-kira kalau kita mau niru Rasulullah SAW, itu kira-kira berapa persen yang bisa ditiru dari Rasulullah SAW? Berarti antum menghina Rasulullah SAW. Sebegitu tidak sempurnanya Rasulullah SAW sampai 99% doang yang ditiru. 100% harusnya. Saya nggak tanya antum berapa loh yang nirunya, tapi Rasulullah SAW itu berapa yang bisa ditiru? Ya 100%. Tergantung kita mau niru apa enggak, kan gitu. Saya nggak nanya antum berapa yang sudah niru, berapa persen. Kan Anda nggak nanya antum. Itu urusan antum sama Allah. Antum pengen dapat cinta, ya itu deh Rasulullah SAW. Segampang itu. Sesederhana itu. Ada lagi nggak ayatnya? Ada. Di surah 9 ayat yang ke-100. Coba buka. Mana adik-adik ini nggak ada yang pegang Quran ya? Nggak terbiasa ya pegang Quran ya? Pak Ivan, yang mesti ngasih tahu. Ini sudah Dodi, ini mesti bawa Quran semua. 9, surat 9 ayat 100. Baca ta'awusnya, baca terjemahnya nggak apa-apa langsung. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, Ya. dan orang-orang yang mengikuti dengan mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Masya Allah. Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya surga baik. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang Masya Allah. Bisa dapat kemenangan yang agung, bisa dapat surga, bisa dapat ridho jika mengikuti dengan ada catatan di situ. Mengikuti dengan baik. Siapa yang diikuti dengan baik? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pindah dari Makkah ke Yathrib. Ansor siapa? Ansor itu yang ketua umumnya sempat jadi menteri agama. Lain itu GP Ansor itu lain. GP Ansor itu. Kalau yang Ansor yang benarnya adalah orang-orang Yathrib yang memudahkan, memberikan insyirah, memberikan nasarah, memberikan bantuan, menjadi pertolongan kepada orang-orang Muhajirin. Sehingga Muhajirin dan Ansor ini siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang jumlahnya 200.000 itu. Maka syaratnya kalau kepengen dapat kemenangan yang besar, ridho Allah sama surga, maka ikuti dengan baik. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Jadi nggak bisa versinya kita sendiri. Kalau versinya kita sendiri, sama seperti ketika tadi saya bilang, penting nggak kita mencintai Allah? Nggak penting. Tapi yang penting adalah bagaimana cara Allah kita yakinkan bahwa Allah akan mencintai kita. Dengan cara apa? Ikut Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu baru saling cinta namanya. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Nggak cuma ngaku-ngaku doang, saya cinta sama. Kata Allah, lu enggak. Ya, kacau banget itu. Ada syair Arab bunyinya, Daud mencintai Laila, Mahmud mencintai Laila, Abdullah mencintai Laila, sementara Laila mencintai yang lain. Ini sindiran kepada kita yang kemudian merasa bahwa kayaknya ho banget ke Allah. Padahal kalau ditanya nih, mohon izin, ibu-ibu udah tahu doa masuk pasar atau bu? Jarang ke pasar sih bu ya, tukang sayur datang soal biasa. Oh masya Allah, istrinya siapa itu? Masya Allah. Pas buka Shopee baca itu enggak? Iya. Pas ke mall doang, la ilaha illallah. Ibu, bapak, mohon izin. Ada yang orang Pasuruan sini? Ada orang Pasuruan? Mana? Ada pernah ke Pasuruan? Tidak pernah juga. Pernah ke Rawon Nguling? Nah itu kalau lewat pasar itu kode kok. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa masuk pasar dipanjang. Pasuruan tuh. Yang dibilang kota santri. Meskipun Inul juga dari sana.
Iya, saya Jawa Timur juga. Jadi kalau kita mau masuk pasar, mau buka Shopee, mau buka TikTok Shop, pakai doa itu supaya nggak kalap gitu. Wah, kalau nggak pas gajian, wah, scroll, 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 masuk keranjang, scroll, 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 masuk keranjang, CO payment, CO payment. Mana hostnya penuh cinta, lagi. Ayo dong cinta saya, langsung di COP. Langsung gercepin ya sayang ya cinta ya. Wah, ngumbar cinta. Di rumah istri nggak pernah bilang cinta sama saya. Akhirnya apa? Jatuh cinta sama hostnya TikTok. Alah, klasik. Akhirnya lebih senang buka TikTok daripada ngurusin pasangan. Karena tadi pas dibaca ke surga harus banget tuh. Baik. Jadi kalau kemudian kita memahami bahwa mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala itu gampangnya ikut aja Rasulullah SAW, sesederhana itu. Dan kalau kita menghadirkan seperti yang Antum bilang tadi, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan, itu intinya. Tetapi secara praktek, sudahkah kita hari ini, Ramadan tahun ini nih, mengetahui bahwa Allah menginginkan kita seperti apa di ayat berapa, surat berapa. Setidaknya kalau nggak hafal itu, setidaknya kita tahu. Contoh sederhana aja nih. Kira-kira pengurus masjid masih ada nggak yang pakai rekening riba? Berarti apa? Ayatnya tentang riba nggak dibaca. Kalau dibaca, paling cuma dibaca ayatnya doang, habis itu nggak diketahui hukum ribanya seperti apa. Riba itu dosa terkecilnya sama seperti menzinai ibunya 36 kali. Coba. Itu kalau dibahas bab riba, waduh. Belum yang kartu kredit, belum yang panjang. Terus dengan santainya, ya habis kalau nggak gitu gimana? Nggak bisa punya mobil, nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya motor, nggak bisa kredit semua. Kreditnya akad riba semua lagi. Padahal sebetulnya kalau mau cari kredit syariah ada. Tapi lebih besar, nggak bukan masalah itu. Kita masuk surga, masuk neraka, gitu aja gampang. Kan bicara kehidupan ini bicara tentang surga neraka. Berbisnis itu surga neraka atau untung rugi? Hati-hati tuh. Kalau berbisnis itu untung rugi, akhirnya haram pun dihantam. Nggak ada urusan. Yang penting untung. Tapi kalau surga neraka, nggak penting untung, yang penting surga. Gitu gitu. Nah, jadi nggak perlu ke SPBU terus celingukan gitu. Ngapain? Bedain Pertalite sama Pertamax. Apa itu? Padahal gajinya berapa? 500 juta sebulan. Masih kurang aja ya. Hasil auditnya berapa? 1 kuadriliun. Mengerikan sekali. Apa akhiratnya beda kali ya? Kalau orang punya duit itu ya. Mungkin punya orang dalam jadi santai ya. Astagfirullahaladzim. Begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nggak mau berpanjang kali dengan polemik yang tadi kita. Di hati kita itu di surat 16 ayat yang ke-78 ada yang namanya afidah atau fuadah. 16 ayat 78. Sebetulnya banyak. Ada di surat 7 ayat 179, surat 17 ayat 36, surat 32 ayat 9, surat 67 ayat 23 dan seterusnya, banyak tuh bicara itu. Ya. Tapi di surat 16 ayat 78 Allah membekali kita dengan afidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pak, Bu, hati nurani itu kalau ditunjuk dalam bahasa Indonesia ini hati itu ada 3 dalam bahasa Arab. Yang pertama kibdah, kibdah itu liver.
hati, liver. Fungsinya untuk nyari racun. Ya, cuma satu dia fungsinya. Dan ada yang kedua namanya heart. Heart itu dalam bahasa Inggris namanya jantung, kol. Kalau di Korea kecil cuma segini. Di Korea. Kalau anak sekarang agak gede dikit. Kalau sama anak remaja agak lebih gede. Sama pasangan lebih gede lagi. Berdua nggak penting banget. Oke. Tapi kibdah, ya, liver, hati juga namanya kan. Dalam bahasa Indonesia hati. Tapi dalam bahasa Arab kibdah atau kabidun. Kabidun. Kemudian ini kolbun. Bukan kalbun, kalau kalbun anjing. Kolbun pakai kol. Kolbun, kol. Bahasa jamaknya kulu. Maka yang afidah yang mana? Kalau tadi disebut bahwa surat 16 ayat 78 mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan bayi kita ini dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa, procot cenger, oek-oek, maupun kebangsaannya apa, mau Arab, mau Cina, sama tuh, oek-oek sama tuh. Nggak ada yang Arab mentang-mentang anaknya Arab terus ainnya lebih tajam, oek gitu nggak ada, sama. Yang lahir dari orang Cina ya sipit-sipit putih gitu ya paling kayak oek, nggak pakai oek, ya nggak ada, oek-oeknya sama. Dan semua sama itu. Yang dibedakan apa? Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan nurani. Pertanyaan saya, kalau diberikan penglihatan dan pendengaran, penglihatan, dan nurani, kira-kira apakah semua bayi pasti terlahir dengan penglihatan dan pendengaran dan nurani? Bilang dokter bahkan di sini pendiam semua, bapak. Nanti keluar rame loh ngomongin. Ngobrol apakah setiap bayi yang terlahir pasti punya pendengaran, pasti punya penglihatan, pasti punya nurani? Berarti ayatnya salah. Pasti. Tunanetra, tunarungu gimana? Pasti. Pasti. Pendengaran, penglihatan? Berarti ayatnya salah. Gimana tuh? Pertanyaan saya begini, apakah setiap yang terlahir punya pendengaran? Ya, yakin. Tunarungu? Loh, saya nanya. Berarti ayatnya bener dong. Surat 1678 ayatnya bener dong. Bener ya? Oke, sekarang kita terjemahkan. Sam'an itu apakah telinga? Bukan. Fungsi pendengaran. Pertanyaan saya, orang tunarungu kalau ngobrol pakai bahasa apa? Isyarat. Isyaratnya ditangkap dengan apa? Mata. Berarti penglihatannya dipindah ke gitu. Bisa dipahami nggak? Indranya dipindah ke mata, tapi pendengarannya ada. Telinganya yang nggak berfungsi. Makanya bukan telinga, pendengaran, fungsi. Tunanetra terlahir pasti punya. Oh, udah habis. Saya, situ enak, nggak ada minumnya ini. Malah dosa nyupin minum. Ketika tunanetra, apakah ayat itu benar menyatakan bahwa Allah akan menghadir penglihatan buat tunanetra? Jawabnya harus apa? Iya. Tapi dipindah. Matanya tidak berfungsi sebagai penglihatan. Dipindah ke mana? Ke tangan. Ke tangan. Braille. Tongkat.
tangan. Kita deh mati lampu, gerayang pakai hidung apa pakai tangan? Loh, dipindah, dipindah sama Allah SWT. Penglihatannya pindah ke tangan. Bisa tuh buka laci, ini lilin ada di sebelah sini, koreknya ada sebelah sini. Bisa tahu kita. Padahal gelap, nggak kelihatan. Visualnya nggak ada. Tetapi karena kita punya penglihatan dengan tangan, maka tangan kita yang berfungsi. Buktinya malam-malam nggak salah kan megangnya? Megang apaan? Betul. Saklar mana yang dua, yang satu nih? Belum nikah, ya. Belum nikah, nggak ngerti dia, belum paham dia. Saklar apa cuning? 18 tahun ke atas itu. Pak Ivan yang apa? Jadi penglihatan dan pendengaran pasti dikasih. Baik tunanetra maupun tunarungu. Cuman indranya yang ditukar. Sampai sini bisa dipahami kan? Berarti ayatnya benar. Ayatnya benar. Tunanetra punya penglihatan? Punya. Tunarungu punya pendengaran? Diolahnya di mana? Afidah. Afidah itu di mana posisinya? Kalau lever di sini, hati yang lever, yang suka hepatitis atau sakit kuning segala macam, itu yang ini nih. Ini hati yang kolbus. Afidah di mana posisi? Secara faal, ilmu faal, mana dokter-dokter? Di mana posisinya? Hati nurani di mana posisinya? Hah? Udah dikasih bocoran, udah. Di mana? Di otak. Karena yang menangkap visual dan audio itu adalah otak. Kita dengar sesuatu, kita melihat sesuatu, itu yang ngerasain hati atau hati nurani. Nah, gitu. Jadi hati nurani itu kalau nanti Bapak lihat afidah itu kadang-kadang disebut sebagai qulub dalam bahasa majaz. Jadi qalb itu tidak bermakna jantung ansih. Tetapi kadang-kadang Allah SWT menggunakan istilah qalb untuk afidah. Pernah dengar nggak surah Al-Humazah? Allati tattali'u alal afidah. Apinya meninggi dari arah otak. Kalau nanti dibaca di surat yang lain, nanti ketemunya qulub. Tapi yang dimaksud adalah afidah. Jadi kadang-kadang disebut qalb, kadang-kadang disebut afidah. Oke, saya nggak mempersoalkan itu. Tapi begini maksud saya. Ketika keimanan itu betul-betul kita perlakukan sebagaimana seharusnya. Jadi iman yang sempurna tadi ada berapa aspek, Pak? 3. Apa saja? Lisan, hati, amalan. Berarti lisan, perasaan, dan perbuatan. Itu mesti sinkron. Karena Rasulullah SAW menyatakan begini hadis Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah memperhatikan penampilan dan kekayaan kita. Walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah memperhatikan bagaimana kita menyelaraskan antara hati dengan amal. Makanya iman dengan amal ini sangat berdekatan. Makanya banyak ayat yang menyatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman amal itu nyambung. Jadi tidak boleh iman tidak ada amalnya, itu tidak boleh. Iman nyambungnya harus sama amal. Lihat surat yang ke-14 ayat yang ke-27. Ini luar biasa bahasanya. Jadi minimal iman itu harus iman yang sempurna tadi. Bukan iman yang dimurkai yang di surat 61 ayat 2 dan 3 tadi. Ini udah nggak nyimak, ngobrol, guyon lagi. Anak isopo. Disimak dong. Disimak. Ya, apa tuh? Kebaca? Kebaca? Kebaca?
Minus berapa? Jadi iman yang sempurna itu yang apa tadi? Yang selaras antara apa? Lisannya, perasaan sama amal. Nah, apa kata surat 14 ayat 27? Ada yang berkenan mau baca? Terus, dengan ucapan yang teguh Masya Allah. dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi di dunia sampai ke akhirat kita dijaga sama Allah, diteguhkan lisan kita kepada orang yang menyempurnakan imannya. Allah akan menyempurnakan imannya. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yutsabbitullahu alladzina amanu. Yutsabit itu Allah meneguhkan. Apa yang diteguhkan? Iman. Iman yang mana? Imannya orang yang beriman. Beriman yang mana? Yang sempurna, bukan yang cacat. Yang cacat diberkahi tadi. Yang nggak cocok antara apa yang dia lisankan dengan apa yang dia kerjakan diberkahi sama Allah. Benci. Tetapi iman yang sempurna, maka Allah SWT akan menegurkan, mengokohkan imannya. Dengan cara apa? Di dunia, dia mudah melisankan lafaz-lafaz thayyibah. Kalau kaget itu bukan berat gitu, bukan kaget. Astagfirullahaladzim, pasti muncul. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Itu lisannya lafaz-lafaz thayyibah. Bukan kayak di pasar gitu. Berat, kunci. Copot, ayam-ayam. Enggak ada. Loh, orang beriman yang sempurna itu lisannya penuh dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi begitu dikagetin pasti lafaz thayyibah yang muncul. Dan berhentinya apa? Lafaz tahlil fi akhiril kalam itu bagian yang Allah SWT akan mudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah fi akhiril kalam. Rumah sakit Yarsi Islam Cempaka Putih mencatat setiap 1000 kematian yang mampu mengucapkan lafaz tahlil cuma 0,3%. 1000 orang cuma 30 yang mampu melafazkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, kalau 1000 cuma 30 di antara jamaah masjid ini yang sanggup yang mana? Suruh baca Quran aja Allah benar. Berat hati banget baca Quran. Padahal bulan Quran. Di masjid-masjid yang lain begitu masuk masjid, oh ini rame. Kata Rasulullah SAW, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Siapa orangnya yang kemudian bangunnya kecepatan. Ditutup ya, kalau maaf ya, biar cintanya Allah hadir sama kita, mulutnya ditutup kalau lagi mau. Air apa yang ngantuk? Air tahu? Coba air apa yang ngantuk? Air yang direbus. Air yang direbus. Air yang direbus kan uap. Garing. Jadi ketika seseorang itu dijaga imannya oleh Allah SWT, karena lantaran dia menjalankan keimanan dengan sempurna, mengamalkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lisankan, sinkron, selaras, imannya sempurna, maka fadilah imannya adalah Allah akan menjaga iman dia dengan keimanan yang sempurna. Berhenti sampai di situ? Enggak. Nanti pada saat di barzah, minimal ada pertanyaan dari para malaikat. Setidaknya apa? Pertama, man rabbuk. Kita kalau tidak punya persiapan untuk itu, ini nggak bisa dihafalin loh Pak jawabannya Pak. Tetapi dengan keimanan kita yang sempurna, Allah yang akan memudahkan lisan kita untuk menjawab para malaikat itu.
Begitu dibentak kira-kira datang mungkar nakir 7 langkah kaki pelayat meninggalkan kita, jenazah kita ditanya, man rabbuk? Itu kalau nggak bisa, kita nggak punya iman yang sempurna, telah depan wajah aku, ceger, asap kubur, waktu belenda. Tapi kalau Allah SWT melihat kita menjalankan keimanan dengan sempurna, maka Allah akan meneguhkan lisan kita pada saat ditanya sama mungkar nakir. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan ayat itu bicara tentang nggak ada barzahnya, tapi sebagai sebuah otomatisasi bahwa baina dunia wal akhirah wal barzakh, di antara dunia dan akhirat itu pasti ada alam kubur. Maka ketika malaikat mungkar nakir badannya hitam matanya biru nanya kepada kita, man rabbuk? Dengan santai Allah memudahkan kita menjawab dengan santai itu, Allahu Rabbuna. Karena apa? Karena iman kita sempurna. Ditanya lagi, man nabiyuk? Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi wa Rasulih. Gampang kita jawabnya. Karena Allah yang mudahkan, karena keimanan kita sempurna. Ditanya lagi, ma dinuk? Apa agamamu? Nah, sekarang bisa jawab. Nanti Islam Madinah. Itu karena iman kita sempurna, kita bisa jawab gitu. Ditanya, ma kitabuk? Al-Quran Al-Karim kitabi. Ma amaluk? Amalun soleh minal Quran wa sunnah. Bisa jawab kita karena Allah yang mudahkan. Yuthabitullahu ladina aman. Biqauli thabit, dengan kata-kata yang teguh. Fid dunya, fil hayati dunya, wa fil akhirat. Berhenti sampai di situ? Enggak, masih ada lagi. Di akhirat lihat surat 84 ayat 7 sampai 9 ya buat kita yang beruntung, ayat 10 sampai 12 nya buat kita yang merugi. Nauzubillah. Surat 84 Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada orang yang menerima kitab amalnya dengan tangan kanan, maka hisabnya menjadi mudah karena Allah mudahkan. Dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya ke tempat yang penuh dengan kegembiraan. Di mana di akhirat ada kegembiraan? Surga. Maka dikumpulkan di surga. Insya Allah. Kalau iman kita sempurna. Tapi kalau enggak, waliyadzubillah, ayat 10 sampai 12 nya ngeri banget kalau itu baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Bukan bisimali. Simali agak ngarang. Enggak apa-apa. Dia tahu bahasa Arabnya tapi ayatnya ngarang. Apa-apa. Wara'a dhahri itu apa dimaksud? Dengan tangan kiri tapi dipelintir di punggung di tangan kiri. Ayat itu menyatakan apa? Fasaufa yad'u subuh. Ya Allah celaka saya. Kenapa? Kira-kira dipelintirnya sama malaikat sopan nggak tuh? Pak maaf ya Pak ya, saya pelintir ya Pak ya. Ada gitu? Cekrek gitu Pak. Maka teriakannya menjadi fasaufa yad'u. Nggak pakai babi bu, wa yaslasair, masukkan neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Neraka sa'ir itu Rasulullah SAW lagi halakah begini, terus tiba-tiba terdengar suara. Kalian dengar ya Rasulullah. Kalian tahu nggak apa itu? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW katakan itu adalah batu yang baru dilepas dari dasar jahanam nyampe ke neraka sa'ir dasarnya 70 tahun yang lalu. Berarti apa? Dalam banget ya. Berangkatnya sekarang 70 tahun yang lalu sampai dasar. Ini yang umur 70 ada. Ada yang 70.
Oke. Belum nyampe berarti batunya. Maka siapa ini orang-orang yang di ayat 10 sampai 12 karena imannya nggak sempurna, maka dia akan menerima dengan tangan kiri dipelintir di tangan kiri di punggungnya di belakang. Kalau kita baca tafsirnya jelas itu. Dipelintir itu tangan kiri karena yang kanan sudah menerima kebaikan dan dimudahkan sama Allah. Kalau muat itu tuh, biar dapat cintanya Allah, biar kalau imannya sempurna. Enggak apa-apa, saya nggak bosan kok ngingetin. Saya sayang kok sama semua. Lebih-lebih sekebun deh. Mari kita lihat bahwa ada bagian yang di surat 17 ayat 14 itu, ketika kita sudah bawa kitab kita sendiri, kita masih ditanya sama Allah SWT dengan menjadi penghisap untuk diri kita sendiri. Karena nanti itu kalau Bapak Ibu tidak mengajarkan agama kepada anak, membiarkan anak-anak kita main sendiri, pegang HP, nggak kelar-kelar, baca Quran enggak, ngafal enggak, paham isinya enggak, maka kelak akan saling tuntut itu. Lihat itu beda. Kalau saya nggak diajarin waktu kecil saya. Apa kata Allah SWT di surah Al-Isra ayat 14 itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabak. Bacalah sendiri orang yang mau kitabmu. Dan cukup hari ini engkau sebagai penghisap. Kalau orang lain yang bacain, ngeles Pak kita Pak. Punya saya dibacain sama Pak Ivan gitu. Pak Ivan bacain. Pak Dodi ini dulu begini, begini, begini. Enggak, itu aku nggak tahu aja anak hilaf waktu itu. Nggak tahu aja. Tapi kalau kita sendiri, kamu dulu gini, kan aku dulu gini, kan mau ngomong apa gitu. Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Tapi keberuntungan kita ketika berhadapan sama Allah SWT akan menjadi kesialan buat kita. Enggak, kalau iman kita sempurna. Kenapa? Allah akan mengeluarkan satu bitokoh. Apa bitokoh itu? Kartu yang berlepas la ilaha illallah. Semua dosa kesalahan yang kita lakukan itu sudah numpuk, sudah penuh di satu mizan. Allah SWT letakkan bitokoh itu di mizan yang sebelah kanan, maka terlempar semua dosa-dosa kita, yang datang adalah surga buat kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu pernah marah sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Ya betul aku mengatakan. Abu Hurairah ngomong di tengah pasar. Aku khawatir nanti orang-orang yang mendengar dia bicara seperti itu nanti nggak mau ngamalin apa-apa lagi. Padahal iman harus disertai dengan. Maka ayo kita sempurnakan iman kita supaya kita bisa berkumpul antara keimanan kita dengan amal kita itu di surganya Allah Taala. Surat 52 ayat yang ke-21. Silahkan dibuka. Kalau kita enggak pernah membuka ayat-ayat Quran, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah maunya gini, Allah maunya gitu, Allah melarang kita gitu, Allah nggak boleh kita gitu. Maka komunikasi nggak pernah terjadi kalau kita nggak mau baca Qurannya. Apalagi model kayak ibu-ibu, anggota One Dewan Jus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus tuh, tabarak terus sampai habis. Sadaqallahul azim. Habis itu stop. Kelas. Paham nggak dia artinya apa? Enggak. Khatam doang. Nggak pernah dibaca ayat Al-Qurannya. Nggak pernah diterjemahkan. Nggak pernah ditadaburi. Nggak pernah tadarus Quran. Bagaimana mau tahu isinya Quran kayak apa? Gimana mau tahu Allah SWT kayak apa? Apa kata Allah SWT di surat 52, surat At-Tur ayat 21? Ada yang berkenan mau baca? Orang-orang yang beriman dan anak cucunya
mengikuti mereka dalam keimanan. Saya tanya, imannya iman yang mana nih? Iman yang cacat apa iman yang sempurna nih? Terus Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. apa nggak kepengen gitu Pak, ngajarin saudara kita, ngajarin anak-anak kita, ngajarin cucu kita, keponakan sepupu dengan agama ini, sehingga mereka bisa mengikuti kita dalam keimanan. Di surganya nanti ngumpul lagi Pak. Terusin. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Yang baca Quran sama yang nggak baca Quran dapat sama nggak amalnya? Beda. Lanjut. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, gitu aja udah. Terserah deh. Habis ini mau baca Quran mau nggak, serah deh. Saya cuma ngingetin doang. Kalau masih ada yang alergi sama Al-Quran, Masya Allah. Kalau ternyata ditemukan di sini masih ada yang belum bisa baca Quran, Pak Ivan yang masalah. Tanggung jawab. Antum juga pemberantasan buta huruf Al-Quran itu mesti digiatkan di sini. Jangan bikin training di luar tapi di sini dikerjain, di dalam nggak dikerjain. Nggak ada duitnya aja mau dikerjain. Ini pahalanya banyak ini. Siapa yang nggak bisa baca Quran, ayo sini baca. Itu kedetek nggak? Ada berapa banyak orang yang nggak bisa baca Quran? Oh nggak ada halakohnya, bagaimana kedetek? Bikin itu halakoh. Oh ternyata ketahuan. Oh ini shotnya jelek. Oh ini laknya jelek. Oh ini boknya kurang tebel. Oh ini kahnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau mat tertentu itu ada apa istilahnya, kalau bendera panjang ketemu Hamzah itu kalau dalam satu kata namanya apa? Mat dalam satu kata Bu. Mat wajib. Mat wajib apa Bu? Nah, bacanya berapa harokat Bu? Minimal berapa? Banyaknya berapa? 6. Baca qiraat sama siapa ya? Nggak apa-apa itu jawab. Meskipun salah. Kenceng salah. Nggak apa-apa. Daripada nggak jawab, anteng, diem. Tentu iya. Nggak tahu juga. Parah kan? Belum ismam, belum ketemu yang gitu-gitu tuh. Belum ketemu nanti ada apa istilahnya? Mazid fi. Ya, belum ketemu sama itu kalau belajar nahwu garu-garu nggak gatal gitu. Tapi ketika kita tahu itu, oh maunya Allah itu begini, sehingga kita tidak hanya membaca tafsir harfiahnya saja, tapi kita paham tafsir maknawinya. Nah kalau nggak pernah ditadaburi, gimana? Repot. Ibu-ibu Ramadan nggak tadarus nggak? Hah? Tadarus nggak? Bu, ibu kalau Ramadan bawa Quran ke masjid nggak? Nah, tadarusan nggak? Ada gurunya? Hah? Ada. Diceritain tafsirnya, dibahas hadisnya, diturunin jumhur ulamanya. Tahsin doang kali, bukan tadarus. Tilawah doang gantian, tasmi itu mah. Nah, ngejar hatam, paham nggak? PR lagi itu, tanggung jawab kan tuh. Tiap Sabtu ngapain? Tadarus. Ada gurunya. Ditafsirkan. Dibaca penjelasan. Gitu. Udah sampai ayat berapa? Serius. Yang udah dipraktekin berapa? Jangan terus kembali. Gubrak lagi. Loh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, Pak. Konfirmasi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah akhlakku sudah seperti surah Al-Baqarah? Diam Rasulullah SAW sebentar. Habis itu manggut. Sudah, akhlakmu sudah seperti surah
Al-Baqarah. Saya baru mau pindah ke surah Ali Imran kalau akhlak saya sudah seperti Al-Baqarah. Kita, aku saja nggak keluar gitu. Setelah tapi salah deh, mau gimana lah masjid ini. Masa Pak Ivan terus yang ngurusin aja dong, semua dong. Nanti saya diundang lagi kalau ke sini nggak pegang Quran, saya nggak jadi datang ditanya. Oke, yuk kita mohon sama Allah SWT. Surat 3 ayat 8. Semua apa nih? Bareng-bareng kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minimal itu yang dibaca. Supaya apa? Supaya pada saat kita meminta kepada Allah itu bukan hanya sekedar meminta, tetapi ada iringan bahwa amalia kita pasti ngikutin. Apalagi, oh banyak, mohon ini banyak Pak. Pernah dengar nggak Allah yas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina? Pernah? Kalau ulama-ulama kita ngajari Allahumma inna nas'aluka salamatan fit wal afiyatan fil wa barakatan fil. Udah terus tuh panjang itu. Maghfiratan, terus tuh, wasian apa terpanjang tuh. Itu minta sama Allah SWT. Setidaknya apa? Kita ikut Imam Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna warzuqna istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, rezekikan kepada kami keistiqomahan. Atau segampang-gampangnya, ya Allah jadikan kami istiqomah, gitu aja. Karena berdoa itu nggak harus pakai bahasa Arab. Berdoa itu karena permohonan hati kita, maka ya terserah kita mau pakai bahasa apa saja. Badai nyari Sunda ke mangga, ngetika Jawi ke saged, kok mengecek bahasa Minang pun jadi. Yang nggak boleh itu kan berdoa pakai bahasa Betawi. Songong. Ya Allah, gue minta sama lo kasih apa mau gue? Bahkan boleh, itu malaikat bisa ngoyor, oh buset dah. Orang dan tak bisa bocah katanya. Bagian. Iya. Orang ono. Dah. Enggak bercanda. Baik, itu saja yang bisa saya hadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT itu atas apa yang kita bahas, dan ini menjadi bagian yang insya Allah setiap kita punya amalan-amalan yang kita andalkan insya Allah. Baik, ada pertanyaan, saya balikan ke pembahasan betul. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin dari Ibu maupun Bapak ada pertanyaan, kami persilakan. Monggo. Ya, betul. Mas Guru, yang susah-susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak terlalu, tapi ini soal hati sih Pak. Ini enggak kajian ini, enggak ada hubungannya sih. Ya. Melihat orang yang beribadahnya masih ya terlepas dari itu, mungkin ilmu ada yang nggak nyampe atau gimana, teman ada yang mungkin sholatnya masih aneh-aneh, masih berantakan atau apa, terus ada itu kerisauan hati atau penyakit hati gitu. Jadi di depan mata ngelihat orang yang sholatnya masih baik, ya bukan mengatakan diri ini paham, tapi sebagai visual atau mata orang awam melihat itu harus nggak benar. Nggak usah pakai ilmu lah. Ya. Tapi ilmu yang dari SD dulu aja, nggak usah ilmu bagian baru. Itu hati sampai bilang, itu sholatnya gitu. Itu kerisauan hati atau penyakit hati kan? Baik. Karena itu takutnya ada jadi misalnya jadi sombong. Gue dong bener gitu. Kan kita kan stop. Kadang dulu begitu, cuma itu suaranya pada hati, bukan perempuan begini gitu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat ada orang yang kemudian
kalau kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, gitu. Yang harus diperiksa adalah pertama, apakah kita sudah menghatamkan kitab fikih sholat, ya. Jadi saya mau lanjut Pak Ivan nggak ada. Pokoknya kita sama-sama. Yang tanggung jawab dia. Jadi ketika kita tahu bahwa sebuah masjid harus memastikan bahwa setiap jamaahnya khatam kitab fikih sholat. Maka ketika itu sudah selesai, maka tanggung jawab DKM selesai. Gitu. Bahwa ternyata dia nggak datang, dia nggak mau cari tahu, dia nggak mau belajar, itu urusan dia sama Allah. Yang kedua, ketika kita melihat ada orang yang salah, bagaimana mendeteknya bahwa ini kok gini? Ada dua. Yang satu, kasih uzur. Mungkin dia belum sampai kepada ilmu pengetahuannya. Mungkin dia belum tahu. Mungkin dia baru hijrah di umur segini dan dia baru paham sholat, dia baru sampai situ. Mudah-mudahan dia berproses. Kita punya kelapangan hati itu. Tapi kalau kita tahu orang ini memang aneh. Nah, kita yang sudah khatam fikih sholat, nggak gitu itu. Maka DPR kita selesai, assalamualaikum, ngobrol. Tinggal di mana? Belajar sholat itu boleh tahu nggak di mana? Saya izin boleh koreksi nggak? Karena saya sesama muslim, sholat itu mesti begini. Saya punya buku kitab sifat sholat Nabi, nanti saya kasih. Jadi nggak cuma sekedar cuman pakai ekor mata, kok gitu sholatnya apa segala macam dan seterusnya. Tapi ternyata cuman masalah khilaf yang perbedaan mazhab. Contoh, kita ke umroh. Itu kira-kira berapa mazhab di masjid? Lengkap itu. Bahkan dulu ada yang jarinya goyang-goyang aja, potong sama pedang. Loh, serius, tahun 50-an itu masih ada, masih kasus nggak bisa toleran itu, bahkan sampai ngeblok. Sana Syafi'i, sini Maliki, sini Hanafi, sini Hambali. Sampai gitu. Bahkan tahun 2000 berapa ya? 2008 atau berapa? Saya ngajak salaman ya, namanya sesama muslim, assalamualaikum. Itu waalaikumsalam, anak Syafi'i. Lah, sama kita. Lah ngapain pakai anak Syafi'i gitu loh. Jadi karena masih ada stigma-stigma itu. Padahal kalau kita mau melihat bahwa oh dia mazhabnya ini, oh beda ya. Contoh nih, kalau Imam Syafi'i tangannya kira-kira ada di telinga atau di bahu? Imam Syafi'i telinga. Kalau Imam Hanafi di bahu. Yang benar yang mana? Rasulullah SAW pernah di telinga, pernah juga ke bahu. Yang nggak boleh nyampur. Kalau udah nyampur, wah kacau nih orang nih. Imam Syafi'i bukan, Hanafi bukan, mungkin Sanusi dia. Apa enggak? Itu sebenarnya bukan masalah yang, tapi ini terlihat. Iya. Makanya itu karena jadi itu pun dia ustaz gitu. Iya. Ketika beliau sholat sunnah gitu. Itu jadi karena kan yang memberikan kita ilmu zaman dulu bukan contoh yang maksudnya 10 tahun belakang. Ya, konfirmasi ke beliau, Ustaz. Antum khatam kitab fikih sholat itu kitab yang mana? Al-Mughni? Enggak apa-apa tanya. Harus berani. Enggak harus berani untuk tanya. Karena iya, meskipun murid, boleh nggak nanya sama Ustaz sumber dari mana? Boleh. Apa Ustaz? Karena nggak paham yang antum bilang itu di kitab apa? Boleh. Kalau Anda ngejelasin fikih sholat gitu ya, 12 pertemuan, Anda jelasin ini di kitab anu, ini di kitab ini, di kitab ini. Jadi anu mau mengatakan diri anu tapi belum sampai ilmu itu aja ya. Bisa jadi. Biar aman gitu ya. Iya, bisa jadi. Oh belum sampai gitu.
berdiri aja ya. Betul. Kalau tidak berdiri. Kasih uzur yang banyak. Kasih uzur yang banyak. Karena kalau kita di Masjidil Haram itu, masya Allah, ada yang sholatnya itu salah. Ada nggak yang bapaknya begini? Ada, Maliki. Ini yang naruh tangannya di atas pusat, ada. Di bawah pusat, ada. Ya kalau kemarin kan penjelasan buku Imam Sudais Ya. melihat ke depan kan karena Ka'bah di depan. Nah. Kalau kita di sini kan ke tempat sujud. Padahal kalau lihat hadisnya, Ya. Rasulullah SAW waktu di Ka'bah, di dalam Ka'bah nih, ngadep ke depan atau ke tempat sujud? Nah, kita mau ikut Imam Sudais atau ikut Rasulullah SAW? Ya karena ya tentu ini kan gerakan gitu. Nah, Iya. dari situ lah tentunya. Seperti beliau ada ininya gitu. Takutnya Jadi patokan kita bukan orang per orang, tapi iktiran kita itu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yakin khas. tapi banyak yang anak belum paham ya kan. Betul. Ada ayat, ada hadis yang kemudian kita pahami, selesai sudah. Bahwa ada orang yang nanti kalau misalnya gini, sami Allahu liman hamidah, letakkan tangan itu ada hadis yang menyatakan kembalikan posisi tangan ke tempat semula. Semula itu semula sebelum sholat apa semula sholat? Nah, maka Imam Al-Bani sama Imam Syekh bin Bas beda soal itu. Kita mau ikut yang mana? Kecenderungan itu masalah khilaf yang penting. Jadi tanggung jawabnya DKM adalah kitab fikih sholat yang dihatamkan yang mana? Sifat sholat Nabi yang paling pendek, atau yang agak tebal Al-Wajiz, atau yang paling tebal Al-Mughni. Loh, kalau mau dipretelin semuanya pretelin, dudukin. Nah kalau nggak satu pun dari itu, berarti apa? Berarti tanggung jawab DKM sholatnya jamaah belum tentu benar semua. Kan kacau ya, kalau sudah begitu. Allah, gitu ya, kasih usul. Afwan, barakallah. Yang lain silakan. Ibu-ibu ada bu? Pak, silakan. Boleh bu, ibu dulu deh. Ladies first. Sebentar bu, ini mikrofonnya lewat bawah bu. Sebentar. Sebentar, pakai mikrofon. Saya nggak dengar ibu teriak-teriak. Silakan bu. Kalau di rumah boleh kencang, jadi jangan. Gini Ustaz, Ya. Ini kan bulan puasa, karena Allah berfirman bahwa pada bulan puasa, bulan Ramadan ini semua setan dibelenggu. Ya. Ya, semua setan dibelenggu. Artinya kan bahwa tidak ada pergerakan setan untuk mengganggu manusia. Tapi kalau masih ada manusia yang berbuat maksiat atau apa, ini godaannya apa, setannya dari sisi yang mana? Baik, baik. Ini pertanyaan luar biasa. Masya Allah. Udah bu? Terima kasih Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalangan ibu-ibu dulu pernah nggak ada yang belajar renang pakai guru? Nggak ada. Yang belajar nyetir mobil pakai instruktur ada nggak? Oke. Berapa lama? Berapa pertemuan? Sekali pertemuan sejam, berapa pertemuan? Berapa kali? 4. Bayarnya berapa? Terserah lah ya, akhirnya masing-masing. Maksud saya, ketika pertama kali kita belajar instruktur, masukin gigi, bukan gigi ini, gigi kalem. Nginjek kopling, ngelepas gas, ngelepas handrem, sen kanan, ngelihat posisi spion ada di sebelah mana dan seterusnya. Itu awal-awal pakai instruktur. Begitu udah 2 tahun masih pakai instruktur nggak bu? Enggak. Pertama waktu belajar duduknya agak maju, senderannya maju, bibir maju, alis maju, Bu. Tegang. Tapi begitu udah sering, duduknya mundur, nyender, bahkan cenderung agak miring kanan kayak seperti metro mini, steering with one hand. Wih, mantap. Itu nyalip setengah kopling tuh, Pak.
Glegung gitu tuh. Kok bisa gitu? Iya, udah gape. Apa kok udah jago? Mulai sih dari Ramadan tahun lalu masuk ke Syawal tahun lalu sampai ke Sya'ban kemarin, masuk ke Ramadan kemarin, kira-kira yang sudah dijalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Allah cinta sama dia dan Allah melindungi dia, itu kira-kira berapa persen yang diikuti? Waktu masuk ke mobil baca doa nggak dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baca nggak tuh? Waktu nyetar mobil, cek 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 cek. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Minta nggak sama Allah itu waktu mobilnya jalan, ya Allah, as'aluka bisa barena hadza birra wa taqwa wa mil amali man tuhibbu wa tardu. Minta nggak sama Allah, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa bi'anna bu'dan. Allahumma anta sahibu bisafar wal khalifatu fil ahad. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab bil mali wal ahli wal balad. Waktu turunan baca subhanallah enggak dia? Waktu tanjakan baca Allahu Akbar enggak dia? Begitu sampai di tempat dia baca enggak? Ibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun, dia baca. Kalau enggak, berarti apa? Dia sudah terbiasa tidak melibatkan Allah dalam kehidupannya, tidak melibatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Berarti kalau enggak perlu Allah, siapa yang nemenin? Berarti dia berlatih dengan setan selama sekian lama itu, kemudian masuk ke bulan Ramadan, well trained by evil. Sudah terlatih, terbiasa tanpa Allah, dia biasa berkumpul sama, bergaul sama setan. Nggak perlu doa, nggak perlu doa, nggak perlu doa, nggak perlu doa, nggak perlu doa. Maka kalau di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan, berarti dia terlatih di bulan-bulan sebelumnya, padahal setannya sudah dibelenggu, dia jadi PJS-nya setan. Gitu, Bu. Bisa dipahami ya, Bu? Iya, setannya itu diri sendiri ya, Ustaz. Iya. Ibu baca surat 6 ayat 112. Nggak usah panjang-panjang deh, kita baca surat terakhir, ayat terakhir aja deh. Yuwasbisu fisudurin nas, dari kelompok jin dan manusia. Muaz, Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lagi duduk di tangga masjid. Rasulullah SAW tanya, hal inta sholat, sudah sholat? Sudah sholat sunnah, tahiyat masjid. Laisa ya Rasulullah. Fasollu, sholatlah. Maka selesai sholat, diajak sama Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terdiri dari manusia dan jin. Emang ada dari kalangan manusia? Ada. Maka di surat 6 ayat 112 kita akan baca itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan wa syayatin minan nas wal jin. Musuh-musuh Allah itu tidak hanya dari kalangan jin, tapi manusia juga ada. Gitu, Bu. Jadi kalau kita terbiasa tidak berlatih dengan melibatkan Allah, berarti yang terlibat siapa? Itu. Allah alam. Bismillah. Silakan, Pak. Mic-nya boleh dibawa ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tentang tema hari ini itu tentang percaya sama yakin dan yakin. Kadang ada perintah Allah tertentu yang kita tadinya biasa-biasa aja, tapi karena ada unsur seperti unsur dunia gitu, jadi kemudian kita jadi kecanduan gitu. Misalnya kita mengamalkan sholawat, tadi ini kita biasa aja sholawat, percaya gitu. Ya. Tapi setelah kita dengar salah satu ustadz mengatakan bahwa
untuk mempermudah segala urusan tuh jangan bosan-bosan untuk berselawat Ya. dengan Muhammad SAW. Ya, betul. Pertanyaan saya, apakah ini setelah kita yakin dengan itu, tapi berawal dari karena suatu dunia gitu, misalnya Ya. karena hajat kita terkabul, mungkin kita jadi kecanduan gitu. Yang lain-lain itu kayaknya nggak penting itu, selalu mau selawat gitu. Ya. Mau menjelaskan. Baik, Bismillah. Betul bahwa sholawat itu adalah satu-satunya kegiatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri mengerjakannya. Allah perintahkan kita syahadat, Allah syahadat enggak? Enggak. Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat enggak? Enggak. Allah perintahkan kita sedekah, Allah sedekah enggak? Enggak. Bayar zakat enggak. Haji, kita diperintah haji, Allah haji enggak? Enggak. Tapi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk sholawat, Allah sendiri bersolawat. Fadilahnya, banyak kalau berjembreng itu sholawat baca ini maka anu ini maka anu ini maka anu. Persoalannya adalah jangan terlalu kita mengedepankan persoalan dunia dengan ibadah kita. Ibadah kita ini sifatnya bukan transaksional. Jika kita baca sholawat sekian maka dunia saya, nah itu kan jadi transaksional. Nanti kemudian menuntut Allah untuk jadi budak kita. Saya sudah tahajud nih Allah, jangan tanya berapa rakaat. Saya udah duha nih, saya udah sedekah nih, saya udah tilawah nih, anggota ojot sih. Saya majelis taklim di beberapa tempat, saya pengajian ke sana kemari, pokoknya mudahkan hidup saya. Saya gitu, nggak gitu juga. Minta-minta aja, ikhtiar terus, tapi hasil akhirnya kan punya Allah. Kita ini sebagai dokter, cuma perjanjian upaya. Perjanjian hasilnya itu menjadi bagian yang kadang-kadang punya Allah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun kalau kita lihat ada nggak orang yang berdoa minta maksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dikabul? Ada. Tapi maksud saya bukan karena kehebatan doanya, bukan karena sholawatnya, karena memang takdirnya ya dapat itu. Contoh, ada kiai ngasih amalan sama murid. Ini beneran nggak kejadian ya? Pokoknya kalau sama Allah itu minta apa saja kabul. Kalau Allah bilang nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Asal ente taat sama Allah. Dia kasih dalil surat 2 ayat 186. Kau minta sama Allah, taati Allah, yakin. Itu aja udah. Akhirnya doanya tadi dipaksa. Ada perempuan namanya Fatimah, cantik loh. Ibunya janda, ibunya namanya Zuwaidah, masih muda juga. Nah, dia ini minta sama Allah, ya Allah, jodohkan saya dengan Fatimah ya. Kalau masih belum jodoh, tolong jodohkan ya. Maksa. Kalau engkau takdirkan dia bukan jodohku, tolong dirubah takdirnya ya, supaya dia jadi jodoh. Maksanya orang itu. Kalau memang ada kebaikan yang ada pada dia, berikan kebaikan aku padanya. Terus gitu, pokoknya maksa. Ya Allah, gimana caranya lah jadi. Terus kata kiainya, udah tahu nih tirakat yang begitu, modelnya ngotot begitu. Oke, sekarang saatnya dirimu ngelamar. Ngelamarnya ke siapa? Ya ke Bu Zubaidah. Bu Zubaidah itu demen sama dia ternyata. Begitu nanya, saya mau ngelamar anak ibu. Kamu dulu, saya yang senang sama kamu kok. Ya, gimana ya Bu ya? Udahlah kamu sama saya aja, kamu orang soleh, orang begini-gini, macam ceritanya nggak enak gitu nolak, gitu. Cantik juga ibunya, gitu, masih muda juga, pikir ya nggak ada salahnya lah, gitu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Saya itu mintanya sama Fatimah tuh, udahlah sama saya aja kata Bu Zuwaidah itu. Akhirnya disusul lah rencana untuk pernikahan itu. Undangan udah kecetak, udah apa segala macam. Qadarallahu wa masyafa'al, kerampokan
Bu Zubaidah ngejar rampoknya, jatuh, nyemplung ke selokan, meninggal. Maka karena undangan udah apa segala macam dan seterusnya, akhirnya Fatimahnya yang mengajukan diri. Udah sama saya aja, Mas. Namanya Sulaiman. Nggak tahu saya. Ini kisah nyata, Sir. Kisah nyata ya. Akhirnya Sulaiman nikah sama Fatimah, kan doa ngotot tadi. Apakah itu karena doanya yang ngotot? Bukan, karena takdirnya sudah terjadi. Allahu Akbar. Jadi kalau toh terjadi sesuatu bukan karena kita, karena Allah menginginkan itu. Kita sama-sama buka surat 57 ayat yang ke-22 dan 23. Ya, 57, surat 57 ayat 22 dan 23. Ya, lanjut. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga menimpa di kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum mewujudkannya. Sesungguhnya hal ini mudah bagi Allah. Ya. 23-nya likaina. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya padamu. Kalau tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membalaskan diri. Jadi hal itu terjadi, dunianya dijamin sama Allah. Apa karena sholawatnya? Bukan. Karena memang Allah menghendaki di Lauh Mahfuz dia akan seperti itu. Maka kalau orang mengandalkan itu saja, nah akhirnya nanti bocorin ke orang, sholawatin aja, sholawatin aja, sholawatin aja. Akhirnya beribadah jadi transaksional untuk urusan pokok. Saya agak kurang sepakat sama hal-hal yang begitu, karena sesuatu terjadi karena salam kerjakan itu. Kira-kira sholawatnya Rasulullah SAW itu banyak. Kok di Uhud kalah? Katanya Nabi. Berarti apa? Transaksional kan? Gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian kalau dilihat, kok Rasulullah SAW diboikot sampai kelaparan, sampai ngikat batu di perutnya. Dan kalau mau diperhatikan begitu, waduh. Kita kadang-kadang suka curang itu. Ya Allah, berikanlah keberkahan hidup seperti bagaimana para nabimu. Tapi jangan kau berikan ujian sebagaimana itu enak sendiri ya. Kalau orang Padang dapat itu anak kalama dinyo saja. Kok tapi jangan di hati, kok dikurang nak di luar. Anak kalama dinyo saja. Allah alam. Kelas? Udah ya? Tapi sarapan kan ini? Cuman nggak boleh. Ya, biasanya kan nasi uduk jam segini kan ya. Baik. Kita sudahi dengan kepada Iblis subhanaka Allah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Buat teman-teman di MKI, jangan lupa di-scan bagian yang insya Allah mendukung dakwah kita. Billahi wassalamu akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Alfat Dugu Zamrud, saya memisahkan diri dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة